kepada kita. Maka tentu untuk hendaknya kita terus melafazkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tak lupa pada yaumul Jumat ini, yaumul mubarakah ini, khatib mengingatkan kita semua agar kita kiranya tidak melupakan untuk kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin sedang Jumat rahimani rahimakumullah. Hari ini kita masih berada pada bulan Zulhijjah, tepatnya yakni pada tanggal 21 Zulhijjah. Sekedar untuk merefresh ingatan kita, wabil khusus tentang pengetahuan kita tentang bulan-bulan haram, adalah bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36 mengingatkan kita bahwasanya Allah Ta'ala telah menetapkan ada 4 bulan haram di dalam setahun. Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu ada 12 bulan sejak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan itu merupakan zalikad dinil qayyim, itu merupakan ketetapan Allah ataupun sunnatullah, yang mana dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan tentang 4 bulan haram itu. Az-zamanu qad istadara ka hayyatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab baina Jumada wa Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adalah bahwasanya sejak Allah Ta'ala menciptakan zaman ini, termasuk menciptakan langit dan bumi ini, Allah telah menetapkan 12 bulan, yang mana ada 4 bulan haram, minha arba'atun hurum, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Salah satu mutawalliyat, ada 3 yang berurutan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satu yang terpisah yakni bulan Rajab, antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya agar kita mengetahui bulan-bulan haram ini? Secara singkat khatib mengingatkan kita adalah bahwasanya 4 bulan haram ini adalah maksudnya Allah Ta'ala telah menyucikan bulan-bulan ini. Secara syariat dijelaskan bahwasanya tidak boleh umat Islam mengadakan peperangan di dalam bulan-bulan haram, kecuali kita diserang, maka secara syariat kita diperbolehkan untuk membalasnya ataupun untuk membela diri. Hal ini juga ternyata dimaklumi oleh bangsa Arab, yang mana kita ketahui bahwasanya bangsa Arab jahiliyah itulah orang-orang yang gemar berperang. Tetapi ketika memasuki bulan-bulan haram, mereka bersepakat untuk berhenti. Jadi makna ataupun tujuan kita mengetahui bulan-bulan haram ini, memang telah diharamkan terjadinya peperangan pada bulan-bulan haram, termasuk di bulan ini. Tadi kecuali kita diserang terlebih dahulu oleh musuh kita. Yang kedua, Allah Ta'ala juga telah mengharamkan untuk kita melakukan perbuatan dosa ataupun maksiat. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwasanya apabila orang melakukan perbuatan haram, perbuatan dosa ataupun maksiat, maka akan dilipat gandakan dosanya. Sebaliknya apabila orang melakukan perbuatan yang baik, kebajikan di bulan-bulan haram ini, amal soleh, maka Allah Ta'ala juga akan melipat gandakan dengan balasan yang jauh dari yang kita bisa hitung. Jangan dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih terasa baru saja kita melaksanakan beberapa rangkaian ibadah
Mulai dari keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah, ada puasa Arafah, ada sholat Idul Adha, kita lanjutkan dengan memperbanyak takbir, kita lanjut dengan ibadah kurban sampai yaumut tasyrik, dan juga ada ibadah haji bagi jamaah haji yang bisa melaksanakannya di tanah suci pada saat ini. Rangkaian-rangkaian ibadah ini memang secara khusus Allah Ta'ala juga menghususkan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah hingga yaumut tasyrik. Tetapi secara umum, asalkan dia masih termasuk di dalam bulan-bulan haram, maka tentu hendaknya kita tidak meninggalkan perbuatan yang baik ataupun amal soleh. Maksudnya jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, hendaknya kita tidak berarti selesai Idul Adha kita kembali seperti adat istiadat kebiasaan kita. Artinya masih ada kesempatan untuk kita terus menjaga, bahkan terus memperbanyak sampai nanti habis bulan-bulan haram. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tentang mengulas kembali tentang hikmah berkurban, atau bahkan mungkin secara umum tentang perjuangannya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memang menarik tentang peri kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwasanya hampir seluruh kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dipenuhi dengan ujian Allah Ta'ala. Mulai pada masa kecilnya ia harus menghadapi yang mana tidak ada yang mengajarkan dirinya agar untuk ia bisa bertauhid kepada Allah Ta'ala. Kita baca Al-Quran, kita baca sirah Nabi, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Di sisi lain bersyukurlah kita telah dilahirkan dalam keadaan muslim, karena orang tua kita telah juga bersyahadat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Pencarian Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya adalah ujian yang pertama Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Ia terus mencari sampai ia menemukan hidayahnya Allah Ta'ala. Kemudian ia setelah mendapatkan hidayah, bahkan ia diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul. Ia harus menghadapi ujian yang berat, yakni menghadapi bapaknya ataupun orang tua. Luar biasa, luar biasa. Bahkan ia juga menghadapi ancaman, menghadapi gangguan dari orang-orang yang menentang dari dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus bahkan ia diusir terus, sampailah nanti ketika ia telah berumah tangga, ia belum mendapatkan anak, permata hatinya sampai istrinya berumur lanjut usia. Sampai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam juga kembali menikah dan mendapatkan Ismail alaihissalam, ia diperintahkan untuk membawa istri dan anaknya ke lembah yang tandus yang sekarang menjadi Baitullah. Kita mengetahui betapa dahsyatnya peristiwa ketika itu. Bagaimana ia diperintahkan meninggalkan istri dan anaknya, yang mana tidak ada seorang manusia pun yang mau tinggal di tempat tersebut. Sehingga dari itu terjadilah syariat beberapa rangkaian ibadah haji, dan kita bisa merasakan luar biasa buah dari ujian Nabi Ibrahim AS tersebut. Wabil khusus ketika peristiwa Ismail dan beserta ibunya Siti Hajar di tanah suci Baitul. Setelah itu tidak berhenti ujian dari Allah Ta'ala. Ketika Ismail alaihissalam beranjak dewasa, ketika lucu-lucunya Allah Ta'ala kembali menguji keimanannya untuk menyembelih anaknya, dan ia kembali lulus atas ujian itu. Maka Allah Ta'ala mengabadikan peristiwa-peristiwa itu, termasuk di dalam seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beberapa kalimat, dan Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil menunaikannya bahkan dengan sempurna. Maka jemaah dimakan Allah Ta'ala, banyak sekali syariat-syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini masih menjadi syariatnya kita pada saat ini. Mulai dari hitan, ibadah haji, ibadah kurban dan lain sebagainya. Maka pantas Allah Ta'ala bahkan memuji langsung Nabi Ibrahim alaihissalam ini, seperti dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, laqad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Dan sungguh-sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam itu, termasuk
orang-orang yang bersamanya. Dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan bahwasanya dalam ayat 130 Allah juga telah menyebutkan bahwasanya Nabi adalah orang-orang yang dimuliakan di dunia ini, dan nanti wa innahu fil akhirati laminas solihin. Ia juga disebutkan di akhirat kelak sebagai orang-orang yang soleh. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Spirit pengorbanan Nabi Ibrahim salam, mental pejuang Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, ini hendaknya terus menghiasi diri kita. Karena memang kehidupan kita ini penuh dengan ujian-ujian Allah Ta'ala. Semakin tinggi kualitas keimanan seseorang, maka semakin besar dan berat ujian Allah Ta'ala untuk menguji kadar keimanannya. Menarik di penghujung khutbah yang singkat ini, Allah Ta'ala mengingatkan kita memang bahwasanya kita ini akan terus diuji. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami pasti akan menguji kalian, mulai dari tentang sedikit ketakutan, tentang kelaparan, kekurangan harta, kematian, termasuk kekurangan buah-buahan. Dan sesungguhnya Allah memberi kabar bagi orang-orang yang sabar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup kita ini tidak akan pernah lepas dari namanya ujian Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya. Dengan berbagai macam ragam varian ataupun jenisnya. Ada orang yang dilimpahkan harta yang banyak, tetapi ternyata anak istrinya belum bisa membersamai dirinya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, walaupun ia telah bekerja siang dan malam. Tetapi yakinlah kita, apapun ujian Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, sebagaimana Allah telah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan dengan ujian yang berat. Siapa yang telah diuji seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, selain ia diperintahkan untuk berdakwah menyeru kaumnya yang begitu keras, bahkan ia sampai terusir dari negerinya, bahkan terancam jiwanya. Ia pernah sampai mau dibakar oleh kaumnya dengan api yang besar, sampai diperintah menyembelih anaknya. Tentu tidak ada di antara kita yang mendapatkan ujian sebesar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka peristiwa ini wabil khusus masih pada masa-masa yang masih terasa bagi kita. Pada bulan Zulhijjah ini, mari terus kita mengasah diri kita, menghiasi diri kita, merepres diri kita, menguatkan diri kita kesabaran, dan menjadikan diri kita untuk selalu kita bagaimana menjadikan Nabi Ibrahim AS secara khusus sebagai contoh teladan di dalam kita menjalani kehidupan ini, yakni orang-orang yang sabar seperti beliau dan mampu melaksanakan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan, semoga kita diberikan kemudahan, semoga kita diberi ketetapan hati dan jiwa kita, dan kita diberikan hati yang lembut untuk kita mudah menerima nasihat, pengajaran ataupun secara khusus perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.